Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiswara Maizati dari kelas 10 IPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan bab 3 tentang penaklukan kota Mekah atau biasa disebut Fathul Mekah. Dalam bab ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, penyebab dan terjadinya Fathul Mekah. Yang kedua, faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah. Yang ketiga, haji wada dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fathul Mekah terjadi karena kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang terjadi di antara umat Islam dengan kaum Quraisy. Pada saat 628 Masehi, rombongan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW akan melaksanakan umrah. Namun, saat itu di kota Mekah dan Ka'bah tertutup sebagai bentuk perlawanan kaum Quraisy. Kemudian, bangsa Arab membentuk sekumpulan pasukan untuk menahan umat Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir untuk mencari cara menyelesaikan masalah tanpa peperangan di tanah suci Mekah. Beliau akhirnya mengambil jalan perdamaian dengan mengadakan perjanjian terhadap kaum Quraisy. Perjanjian ini disebut Perjanjian Hudaybiyah. Sesuai daerah perjanjiannya, umat Islam yang diwakili oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perwakilan kaum Quraisy adalah Suhail bin Amr. Bunyi Perjanjian Hudaybiyah adalah dengan nama Tuhan. Ini perjanjian antara Muhammad dan Suhail bin Amr, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad diperbolehkan secara bebas, dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda yang masih berayah atau berpenjaga jika mengikuti Muhammad tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila seseorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah, tapi tahun depan mereka akan dapat masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Mekah. Kandungan perjanjian Hudaybiyah, kaum Quraisy dan umat Islam tidak akan melakukan perang selama 10 tahun. Seseorang yang masuk Islam dibebaskan, begitupun seseorang yang ingin mengikuti kaum Quraisy. Yang ketiga, seorang pemuda Mekah yang memasuki Madinah tanpa perizinan akan dikembalikan ke Mekah. Yang keempat, seorang pemuda Madinah yang memasuki Mekah tanpa perizinan tidak akan dikembalikan ke Madinah. Yang kelima, umat Islam baru bisa melaksanakan umrah setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Yang keenam, umat Islam yang nantinya akan memasuki Mekah tidak boleh bersenjata. Yang ketujuh, perjanjian harus dilaksanakan kedua pihak dan tidak boleh dilanggar. Perjanjian ini ternyata kembali dilanggar oleh kaum Quraisy. Kemudian kaum muslimin membalaskan dendam dengan kaum Quraisy dengan membawa pasukan sebanyak 10.000 orang Islam untuk mengepung Mekah. Peristiwa ini disebut Fathul Mekah. Fathul Mekah terjadi pada 630 Masehi. Pengepungan ini membuat kaum Quraisy harus menyerah kepada kaum muslim. Dan hebatnya, strategi yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak sama sekali membuat pertumpahan darah antara umat Islam dan kaum Quraisy. Kemudian kaum Muslim menghancurkan seluruh berhala di kota Mekah dan di depan Ka'bah, sehingga sejak itu Mekah dikuasai oleh umat Islam. Faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah. Yang pertama, tidak adanya bantuan dari suku lain kepada kaum Quraisy yang kala itu sekutu mereka sudah banyak yang ditawan. Yang kedua, umat Islam menguasai banyak wilayah di Arab. Yang ketiga, tidak terdapat suku yang ingin membantu kaum Quraisy, sebab mereka telah bertaubat dan membantu umat Islam. Yang keempat, banyak pemuka kaum Quraisy yang mu'alaf atau masuk Islam. Kematian Nabi dan Rasul Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan oleh demam tinggi di usianya yang ke-62 tahun yang dia alami selama beberapa bulan setelah kepulangannya dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pertama dan terakhirnya.
Di dalam ibadah haji tersebut terdapat sebuah khotbah terkenal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yakni khotbah perpisahan. Di dalamnya berisi perintah dan larangan dari Allah untuk yang terakhir kalinya. Nabi Muhammad mendapat wahyu melalui malaikat Jibril pada tahun 632, yakni surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan bahwa Tuhan telah meridhoi Islam sebagai agama Nabi Muhammad dan sebagai agama yang sempurna dan disempurnakan, serta pernyataan bahwa nikmat kehidupan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Muhammad telah dicukupkan. Peristiwa tersebut terjadi dalam kejadian yang disebut Haji Wada. Sebelumnya, Muhammad telah menaklukkan seluruh semenanjung Arabia dan menjadikannya sebagai negara di bawah pengaruh Islam. Berkat adanya pertempuran Hunain dan ekspedisi Tabuk, Nabi Muhammad memperoleh kejayaannya dan memindahkan agama semenanjung Arabia dari Yahudi, Nasrani, dan Pagan menjadi Islam. Wafatnya Nabi Muhammad terjadi pada hari Senin 8 Juni 632 atau 12 Rabiul Awal 10 Hijriah di rumah istrinya, Aisyah binti Abu Bakar, di kamar Aisyah yang kini menjadi makam Nabi Muhammad. Kini makam Nabi Muhammad termasuk ke dalam Masjid Nabawi, tepatnya di bawah naungan kubah hijau, sebuah ikon yang menjadi ciri khas Masjid Nabawi. Nabi Muhammad memberikan dua petunjuk yang dijadikan pedoman bagi manusia untuk selama-lamanya, yakni Al-Quran dan hadis, ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad. Kini digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Nabi Muhammad dimakamkan di kamar Aisyah, kemudian didampingkan bersama kuburan Abu Bakar dan Umar bin Khattab di sisi makam Nabi Muhammad. Sekian penjelasan dari saya tentang penaklukan kota Mekkah atau Fathul Mekkah. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.